Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sholata wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah pengawasan Forum Komunikasi Majelis Taklim Ibu-ibu yang terhormat. Alhamdulillah siang ini kita ditakdirkan Allah untuk bermuwajahah patepung lawung patepang wajah. Mudah-mudahan ini jadi bagian kita, saksi nanti di hari akhirat bahwa kita ingin mendakwahkan Islam, bahwa kita ingin mensyiarkan Islam, dan mudah-mudahan memenuhi syarat masuk surga. Amin. Berbicara oleh Ramadan, saya ingin ceritakan suatu kejadian di daerah Kufah. Kufah itu daerah Basrah, Bu. Itu suatu waktu Abdurrahman As-Sulami dibawa jalan-jalan oleh Sayyidina Ali. Dan kebetulan jalan-jalannya di bulan Ramadan malam hari. Apa yang terjadi? Beliau berdua itu melewati masjid-masjid di Kufah. Dan ternyata masjid-masjid di Kufah itu penuh dengan orang-orang yang taraweh, orang-orang yang qiyamu Ramadan. Apa komentar Ali melihat ibu-ibu, bapak-bapak banyak sekali di masjid untuk qiyamu Ramadan? Kata Sayyidina Ali, nawwarallahu qabraka ya Ibnal Khattab kama nawwarta masajidana. Semoga Allah memberikan cahaya kepada kuburanmu Umar bin Khattab, seperti engkau memberikan cahaya kepada masjid-masjid kami. Perlu diketahui bahwa dimulainya taraweh bersama-sama di satu masjid dengan satu imam, itu justru pada saat Umar bin Khattab. Asalnya zaman Nabi, taraweh itu cuma 3 malam aja berturut-turut. Pernah ada sahabat yang bertanya, ingin taraweh bersama-sama dengan Rasul. Tapi kata Rasul, saya khawatir nanti kalian menganggap wajib. Padahal ini hukumnya sunat. Karena itu zaman Nabi hanya taraweh itu kebanyakan di rumah masing-masing aja. Zaman Abu Bakar Siddiq tidak berubah itu, begitu juga. Zaman Umar ternyata banyak orang taraweh di masjid tetapi berkelompok-kelompok. Maka kemudian Umar membuat kebijakan baru. Mengapa tidak taraweh bersama-sama dengan satu imam? Dan dari mulai itulah kemudian seluruh dunia Islam kalau taraweh di masjid itu bersama-sama dengan satu imam. Dan Ali bin Abi Thalib melihat di Masjid Kufah itu demikian. Maka kemudian komentarnya tadi, nawwarallahu, semoga Allah memberi cahaya qabroka kepada kuburanmu ya Ibnal Khattab, hei Umar bin Khattab, kama nawwarta masajidana, sebagaimana engkau telah memberikan cahaya kepada masjid-masjid kami. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang sholat taraweh di masjid itu dianggapnya cahaya Allah. Ibu-ibu taraweh kemarin, waktu kalau ibu-ibu taraweh apakah di masjid atau tidak di masjid, maka sekarang ibu-ibu ini jadi cahaya Allah. Jadi nurullah, jadi cahaya Gusti Allah. Ibu-ibu yang terhormat, bukan saja jalan-jalannya Ali itu pada malam hari saja. Siang hari pun beliau berjalan-jalan juga di kota Kufah. Apa yang terjadi? Beliau melihat para pemuda menuliskan ayat-ayat Al-Quran untuk jadi satu mushaf. Bagaimana komentar Sayyidina Ali? Hakadha nawwarallah. Ini cahaya yang diberikan oleh
Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hatta anak-anak muda yang menuliskan ayat Quran dianggapnya sebagai cahaya Tuhan, sebagai nurullah. Maka yang sholat dianggap cahaya Allah, yang menuliskan ayat Al-Quran juga dianggap cahaya Allah. Itu menurut Sayyidina Ali. Tapi dengan ungkapan Sayyidina Ali itu maka kemudian berkembang tafsiran para ahli tafsir. Apa sih yang dimaksud Sayyidina Ali itu? Muncul tafsir namanya tafsir Tobari. Kata tafsir Tobari, yang dimaksud Ali dengan cahaya Allah itu adalah taatul mukmin. Orang mukmin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sekaligus dia itu sebagai cahaya Allah. Ibu-ibu yang ngaji sekarang di sini, kalau ngajinya berniat sebagai bagian dari ketaatan pada Allah dan Rasul, maka ibu-ibu merupakan cahaya Allah. Palai jantan cahaya Allah. Ngaji terus menerus. Sebab dengan ngaji terus menerus itu bagian dari taat ketaatan kepada Allah. Ngajinya bukan ngaji kuping saja, tapi ngaji Quran juga. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Siapa yang membaca Al-Quran, maka bacaan Al-Quran itu nanti akan jadi syafaat bagi kita semua pada hari kiamat. Palai di syafaatan, Bu. Pami palai di syafaatan sering baca Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran sebagai ketaatan kepada Allah, ibu-ibu jadi cahaya Tuhan, jadi nurullah. Itu menurut tafsir Tobari. Ada tafsir lagi Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, apa sih yang disebut cahaya Allah itu? Nurullah ja'alallahu ala sadril mu'minin al-iman wal Qur'an. Kata Ibnu Katsir, yang dimaksud cahaya Allah itu adalah adanya iman dan Quran di dalam dada orang yang beriman. Jadi orang yang beriman yang di dalam dadanya itu ada Al-Quran, di dalam dadanya itu ada total keimanan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia itu sebagai nurullah. Dia jadi cahaya Tuhan. Ibu-ibu gaduh sabaraha ayat, Bu. Cobi ibu yang numpang sepuna iya, Bu. Apal Yasin? Hafalnya tuh, jadi ibu teh cahaya Tuhan karena hafal dina dadana ayat surat Yasin. Ibu nu itu mah surat Kahfi, ibu nu itu mah surat Ar-Rahman, ibu nu itu mah surat Waqiah, nu itu mah Al-Baqarah, nu itu mah An-Nisa. Semua hadir di sini cahaya Tuhan. Itu adalah nurullah. Itu menurut sahabu Ibnu Katsir. Ada lagi tafsir yang kekinian, tafsir Wahbah Zuhaili, namanya tafsir Al-Munir. Kata tafsir Al-Munir, ma makna nurullah? Apa yang disebut cahaya Allah itu? Cahaya Allah itu adalah dakwatul Islam. Setiap ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Joni itu dengan mengurus masjid dalam rangka mendakwahkan Islam, maka beliau jadi cahaya Allah. Itulah cahaya Allah itu, setiap yang mendakwahkan Islam itu adalah cahaya Allah. Itulah kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu pengertian dari cahaya Allah yang akan jadi representasinya pada badan ibu-ibu, pada hati bapak-bapak, pada keimanan ibu-ibu bapak-bapak, pada ketaatan ibu-ibu bapak-bapak pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu jadi cahaya Allah. Nurullah. Jadi apa, Bu? Nurullah, cahaya Allah. Itu insyaallah dengan demikian kita berharap semua kegiatan kita betul-betul merepresentasikan cahaya Allah.